Halo, selamat malam. Ya, tadi sebenarnya saya udah mau record ya. Saya sudah sempat baca-baca soal yang pertanyaan yang kalian kirimkan ke saya lewat komentar. Cuma untuk saat ini saya ingin jawab ini dulu nih, karena ada satu pertanyaan yang cukup menggugah hati saya sih, terus terang ya. Ya, saya usahakan untuk merangkum semua pertanyaan kalian nanti, dan semoga video ini bisa menjawab kalian ya. Di edisi Ngopi, ngobrolin seputar problematika investor. Di komentar yang paling baru aja masih anget, jam berapa ini? Jam 4 ya. Ini ya, saya sebenarnya sampai gak tega loh bacanya. Karena ini terus terang ya, beberapa investor seperti kalian atau mungkin ya pernah ngalami hal seperti ini, tapi mungkin dananya beda-beda. Dan dulu saya juga pernah ngalami. Nyangkut gitu loh, nyangkut. Oke, pertanyaan dari Bapak Musamad. Ya, boleh dibantu Bang, saya merasa stuck, ada uang sekitar 50 juta di saham tapi merah banget. 2 tahun belakangan ini sih aman-aman aja dengan return 9-11% per tahun. Tapi tahun ini bener-bener pusing gara-gara BTPS. Yes, BTPS. Sudahlah minus 30%, uang di RDN ada 15 jutaan, komposisi saham, BSDE, Bumi Serpong Damai, aman mineral, Dimas, Powon, Pakuan ya, Rals, Astri, BTPS. Ini bapaknya pecinta properti. Tapi ada Sido Pak di sini. Aku mau bilang pecinta properti tapi ada Sido masalah. Itsukasido. Saya yakin dengan semua saham yang saya pegang di atas, yang saya bingung adalah rokokku. Ada senyum tangannya ya. Ntar ya, saya nyalakan rokok dulu. Saya yakin dengan semua yang saya pegang di atas, yang saya bingungkan adalah averaging down-nya. No, averaging down, no. Apalagi di tempat yang Anda nggak ketahui kenapa Anda minus, Pak. Mending yang mana? Dan andaikan mau dibuang, mending yang mana yang dibuang? Saya tidak rugi juga andaikan jual beberapa sih dari Rals ke bawah karena keuntungan 2 tahun ini bisa nutup kerugian hari ini. Tapi masalahnya aku gak mau loss aja karena jarang cut loss. Satu yang mau saya tanyakan Pak, alasan pertama Bapak beli semua ini tuh why, atas dasar apa gitu loh. Karena terus terang ini pertanyaan paling susah buat saya, terus terang ya. Kalian datang ke konsultan investasi manapun, ke seorang kita bilang financial planner, ketika kalian udah nyangkut dalam dan kalian tanya saya harus cut loss enggak gitu, itu pertanyaan paling susah buat mereka. Karena apa? Kita bilang cut loss, nanti di harga naik kamu sakit hati, salah. Kita mau bilang hold, nanti harga makin turun kalian sakit hati, juga salah gitu loh. Kita bukan market maker Pak, kita nggak tahu harga bergerak. Dan harga bergerak pun bukan hanya karena support resisten, bukan hanya karena fundamental, bukan hanya karena laporan keuangan, apalagi bandermologi dan segala macam. No, nggak sesimpel itu. Market itu punya banyak sekali variabel. Kita bilang support resisten itu ada order di sana, tapi ketika fundamental jelek, ada panik, instant sell, jebol dengan dinding setebal apapun. Nanti kita bilang fundamental bagus, tapi ternyata dibaliknya orang-orang belum tahu saham itu, ya naiknya lama. Karena apa? Belum ada faktor money flow yang mendukung buat masuk ke saham itu. Atau kalau enggak faktor seasonality, itu musim-musim orang lagi gak megang duit, lagi buruk, mau pegang saham, jangankan pegang saham, mau jajan aja susah gitu loh. Apa yang mau dibeli gitu loh Pak. Makanya ini pertanyaan paling susah kalau saya harus jawab. Tapi ya saya berusaha membantu aja sih Pak. Silakan saran saya nanti Bapak mau ambil atau enggak. Kita fair aja nih sebagai rekan ya, teman sama investor.
gitu. Pertama saya mau tanya, alasan Bapak itu beli saham-saham ini karena apa gitu loh. Karena akan sangat jelek sekali jika Bapak nggak tahu alasan kenapa Bapak rugi di sini. Nggak tahu Bapak mau keluar. Karena hal terbodoh yang pernah saya dilakukan oleh semua orang di saham adalah mereka tahu masuk itu untuk apa, ya untung lah, buat apa lagi, cuan lah, buat apa lagi. Tapi mereka nggak tahu resiko apa yang mereka pertaruhkan, berapa besar resiko yang berani mereka tanggung. Mereka mau keluar di mana, itu nggak tahu. That's most stupid thing that human ever do in the stock market gitu loh bagi saya. Untuk yang di atas ini, Pak, yang di atas ini saya nggak tahu ya kalau RALS ya. Kalau RALS saya nggak tahu, kalau ASRI sih saya masih pesimis, tapi buat di aman juga saya pesimis. Tapi buat Pura Delta Mas kita masih bisa manfaatkan dividennya, Pak. Dan ini minusnya juga nggak banyak-banyak toh. Saya nggak bisa bilang banyak ya, karena setiap dana orang itu relatif. Kita bisa bilang 1 juta itu bagi orang banyak, bagi orang lain dikit gitu. Jadi ya, tapi kalau kita lihat tolak ukur mayoritas orang, 2% ini termasuk ya tergolong dikit lah ya dibandingkan yang lainnya gitu. Kalau Dimas kita masih bisa manfaatkan apa ya, dividennya. Kalau Pakuwon sama BSDE masih ada kemungkinan untuk rally, tapi itu pun masih nunggu waktu. Tapi buat RALS ini saya nggak tahu, saya nggak pernah analisis ini dan saya nggak tertarik. Sama Aman ini saya juga pesimis. ASRI saya ada project buat hotel dan segala macam gitu, cuma untuk lokasi entah kenapa saya pesimis ya. Tapi yang jadi masalah ini adalah BTPS. Selain minusnya yang paling besar juga masa depannya, Pak. Masa depannya yang Pak yang ya oke, saya terus terang suram gitu loh. Karena apa? Buat sebuah market syariah, bank syariah di Indonesia itu sangat susah sekali berkembang. Karena apa? Stigma, Pak, stigma. Orang-orang itu lebih suka menabung di bank-bank konvensional seperti BRI, Mandiri, dan segala macam. Dan untuk masalah utang pun, sekarang kita lihat BTPS secara fundamental, sudah banyak berita bertebaran, berarti ini udah jadi rahasia umum. Bahwa BTPS pun ngurusi masalah kolateral pun nggak sanggup gitu loh. Kipasnya murmur makan. Jadi udah jadi rahasia umum lah kita lihat BTPS ya. Secara fundamental saya udah angkat tangan BTPS ini. Secara stigma masyarakat melihat BTPS kayak gimana juga sebagai bank syariah itu susah berkembang. Kalau di grup saya, itu saya sering bilang bahwa kemungkinan untuk bank syariah di Indonesia itu akan susah sekali berkembang kecuali dia ada ekspansi ke luar negeri, utamanya yang mayoritas negaranya itu menganut sistem syariah. Seperti Arab Saudi atau Timur Tengah. Dan BRI Syariah berani melakukan itu dan berhasil di sana. Makanya dia naik toh. Gitu. Kita cek BTPS. Oh, tapi Mas BTPS itu secara valuasi apa? Valuasi yang mana? Kita cek. Valuasi ya. Mau patokan pakai ini kah? PE di bawah 10 murah untuk jenis perbankan. Price to book value termasuk normal untuk jenis perbankan. Normal ya. Saya nggak bilang murah, normal. Gitu loh. Tapi balik lagi. Carikan saya PBV di bawah 1 yang nggak naik-naik sampai sekarang. Carikan. Banyak tak sugoi 200 itu loh. Kalau kamu tahu saham yang di bawah PBV 1. Tapi nggak naik-naik. Banyak, Pak. PBV bukan faktor penentu bahwa dia akan naik atau enggak. PBV itu sebagai tolak ukur margin of safety. Di mana harga udah diskon murah, jadi kemungkinan dia buat jatuh itu semakin susah. Jadi harga aman. Ibaratnya buat harga yang udah diskon 50%, buat diskon lagi 50% itu semakin susah daripada harga yang masih 100% lebih mahal. Gitu. Jadi bukan penentu harga mau naik atau enggak. Oke lah, orang suka barang murah. Tapi Pak, kalau memang benar-benar dari awal murahan, ya Pak orang mau beli. Gitu loh. Karena untuk menaikkan harga sebuah saham, itu kita butuh ekspektasi dari para investor. Untuk mereka yang berani membeli di harga lebih mahal. Tapi kalau udah dari fundamentalnya aja kacau, ekspektasi mereka pasti jelek. Kalau ekspektasi jelek, ya siapa yang mau naruh dana banyak di sini gitu loh. Saya bukannya jelek-jelekan BTPS, fakta. Gitu loh. Karena itu saya dulu sempat pegang BTPS. Saya beli pas IPO di harga 2000. Pasca IPO di harga 2000 dan saya jual di 4000 karena saya ngerasa kayak saya cuma ambil momentumnya aja.
Saya cuma ambil momentumnya aja. Chartku masih ini ya. Tadi buat lucu-lucuan. Saya dulu ambil di harga 2000-an, pas IPO di sini. Ketika saya merasa kayak, makanya saya nggak pernah hold lama-lama bank syariah. Bank syariah paling lama saya hold tuh bank BRIS, BRI Syariah BRIS ya. Itu yang paling lama saya pegang. Dan itu pun saya take profit di area 2000-an. Setelah saya beli di 2500. Gitu loh. Di sini. Saya ya. Nah kalau Bapak bilang udah turun 35%, berarti saya yakin Bapak beli di area sekitar sini, Pak. Iya enggak? Tadi tolong kasih tahu saya kalau saya salah. Tapi melihat dari sisi tadi fundamentalnya saya sudah bilang pesimis kan buat BTPS kan. Kita lihat secara teknikal. Secara teknikal pun saya malah lebih pesimis lagi karena kita lihat di sini mana order block yang mau nampung itu di area mana? Di area mana? Ini aja udah the last barrier, Pak. Di sini itu udah the last barrier. Mana Mas last barriernya, Mas? Di sini. Ini last barrier ini. Ini last barrier. Di sini udah ini udah pengkolan terakhir ini untuk last barrier. Jadi untuk dia mau naik, dia harus jebol area ini dulu. Harus berani ada order besar yang jebol area sini. Dan itu saya yakin berat sekali. Berat sekali. Karena apa? Untuk sebuah harga ya 1200 ke area 1800 itu berapa persen? 600 berarti 50%. Dengan market cap sekarang 9 billion, berarti 9 triliun ya. 9 triliun itu berarti harus ada orang yang naruh 4,5 triliun lagi ke BTPS. Siapa yang mau? Siapa yang mau? Saya tanya. 4,5 T. Mungkin suntikan dana dari pemerintah, who knows ya, who knows. Tapi ketika melihat betapa busuknya manajemen keuangan mereka dalam menagih hutang, kolateral dan juga segala macam itu, cara mereka membukukan dan menyimpan masalah-masalah kelam mereka gitu. Salah satu keajaiban yang kita tunggu untuk menaikkan BTPS adalah merger. Kalau ada yang mau mengakui sisi BTPS dan memperbaiki kegagalannya seperti yang terjadi ke bank-bank yang sebelumnya itu, seperti yang terjadi pada Arto dan yang bank-bank lainnya, itu adalah keajaiban yang kita tunggu, Pak. Tapi kapan? Bapak maukah menunggu dalam ketidakpastian dan tetap menanti mimpi dan harapan? Ya kita tahu manusia adalah budak dari harapan, Pak. Budak dari harapan. Tapi gini Pak. Saya berharap ini dana dingin ya. Saya berharap ini dana dingin. Terus terang saya berharap ini dana dingin. Saya sangat berharap sekali, Pak. Please katakan kepada saya ini dana dingin. Karena apa, Pak? Saya akan menyarankan Anda, please, untuk cut loss minus terbesar Bapak dan saham yang paling Bapak nggak yakini. Terutama kalau saya sih akan menyarankan ini. Untuk RAS silakan Bapak pilihlah, tapi kalau untuk ini, minus terbesar ini, silakan Bapak putuskan, terutama untuk BTPS. Kalau saya sarankan cut loss. Karena apa, Pak? Ini masih minus 35%. Dengan kata lain, untuk balik modal Bapak cukup plus 70%. Cukup katanya 70%. Memang gampang. Pak, ini market saham, ini market finance, ini capital market. Banyak kok nanti saham-saham lain yang cukup berkualitas dan bisa ditangkap momentumnya. Lebih baik itu muter lagi jadi duit daripada nyangkut di saham yang kita nggak tahu kepastiannya akan kemana. Gitu loh. Saya berharap ini dana dingin biar Bapak berani cut loss di BTPS. Karena Bapak sendiri saya yakin, saya tanya, apa yang Bapak harapkan dari bank ini, Pak? Mungkin gimana? Mungkin kayak ya mohon maaf ya, mungkin jawabannya Pak ya adalah harapan. Berharap bahwa mungkin akan ada yang akuisisi bank ini, ada yang merger dengan bank ini, atau mungkin dia akan mengakukan corporate action yang cukup wah gitu kan, yang bisa mendorong kembali ke harga awal. Tapi daripada menunggu dalam ketidakpastian dan berharap tidur nggak nyenyak, makan nggak enak, mandi nggak basah, gitu loh. Mending diputar lagi jadi duit, kita cari sahamnya prospek. Tapi sebelum itu, sembuhkan dulu penyakit Bapak, di mana Bapak beli saham yang kira-kira Bapak nggak tahu prospeknya dan kenapa Bapak membeli itu, dan berapa yang berani Bapak resikokan di sana, gitu loh. Itu dulu. Saya mau cerita sebuah kisah, Pak. Jadi Bapak tahu nggak alasan kenapa? Bukan alasan sih. Salah ngomong aku.
cerita tentang bagaimana orang dulu menangkap seekor monyet gitu. Jadi dulu orang nangkap monyet itu caranya adalah dia ngambil batok kelapa yang udah kosong, dia lubangi itu batok kelapa itu kecil, kemudian di dalamnya itu dimasukkan daging atau buah-buahan atau apa gitu, buat umpan dimasukkan ke sana. Kemudian batok kelapa itu ditali di sebuah pohon gitu. Nanti monyet yang melihat batok kelapa itu dia bakal mengendus baunya, kemudian dia melihat dari celah lubangnya itu, wah ada makanan nih gitu. Sebenarnya kecil loh itu, cuma dikit aja gitu. Tapi namanya keserakahan seekor monyet, ya kecil pun mau diambil gitu. Dia masukkan tangannya ke dalam, dia pegang tuh makanan, dia tarik, dan dia baru sadar bahwa itu nyangkut dan gak bisa keluar. Karena tangannya gegem bawa makanan, Pak. Di lubang itu gak muat. Dia tarik itu gak mau lepas. Nah, si pemburu udah tahu bahwa jebakannya udah kena si monyet nih. Dia datang dengan gagahnya gitu. Monyet panik, Pak. Dia lari, tapi tangannya nggak mau lepas, Pak. Dia nggak mau ngelepasin daging atau buah-buahan itu. Makanya tangannya masih nyangkut di buah itu, Pak. Nah, dengan gampangnya si pemburu itu tinggal mukul kepala monyet, tuk, gitu aja. Jatuh pingsan. Andai kan si monyet tadi, Pak, mau merelakan untuk ngelepas daging atau buah tadi itu, mungkin dia masih bisa selamat, Pak. Gitu. Tapi dia dengan gobloknya, karena keserakahannya, egonya untuk masih memegang buah yang belum pasti ada di tangan tadi. Gitu. Gitulah, Pak. Terkadang ya yang terjadi di pasar modal kita atau di pasar finance manapun, market finance manapun. Terkadang kita harus mengambil langkah berani untuk merugi, Pak. Untuk mundur satu langkah, untuk mengambil dua langkah ke depan. Gitu. Ambil itu sebuah pelajaran. Bapak udah pernah mengalami kerugian sebegitu besar, maka jadilah pelajaran agar tidak mengalami kerugian sebegitu besar lagi. Gitu, Pak Yas. Saya nggak bisa bantu banyak terus terang, Pak, karena ini juga cukup menyakitkan buat saya ya, karena saya juga pernah ngalami dulu yang kayak gini, Pak, dan butuh bertahun-tahun gitu loh untuk mengobati luka saya gitu. Jadi sometimes get nothing is better than lose everything. Terkadang nggak dapat apa-apa itu lebih bagus daripada kehilangan segalanya. Dalam arti ini adalah uang Bapak. Karena apa? Kehilangan 50% itu lebih baik daripada kehilangan 100%. Karena kalau kehilangan 50%, kita masih bisa putar lagi untuk mendapatkan kehilangan kita tadi. Tapi kalau udah kehilangan 100%, Pak, yang ada hanya kita menangis dan meratapi kenapa kita melakukan hal bodoh itu tadi. Oke, semoga cukup membantu, Pak. Saya nggak bisa bantu banyak karena ini seterusnya adalah tergantung keputusan Bapak ya. Apakah mau menjalankan apa yang saya katakan, atau Bapak mungkin akan mencari di orang lain yang bisa membantu, dan mungkin terus terang ada yang lebih hebat daripada saya. Bapak bisa minta bantuan dan minta saran ke yang lainnya. Oke, situ aja. Mungkin mohon maaf ya yang lain yang belum terjawab karena ada yang mengetuk hati saya lebih untuk menjawab pertanyaan ini. Karena ini terus terang adalah permasalahan utama di IHSG ya. Nyangkut karena nggak tahu kenapa dia membeli saham itu dan kedepannya mau diapain dan mau keluar di mana gitu loh. Sekian edisi ini, semoga nanti di video selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan kalian yang lain di edisi ngobrolan ngomentari problematika investor.